tadi mungkin sempat diguyur hujan. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit dan masih bisa menjaga kondisi untuk besok Senin mulai beraktivitas. Jadi mudah-mudahan semua yang diperlukan untuk hari ini sudah dipersiapkan untuk anak sekolah. Kemudian untuk pergi ke kantor juga jangan sampai ada yang ketinggalan atau basah. Jadi harus segera disetrika. Ya, jadi di awal kita tadi sudah dengar dari Bliwede atas atensinya di lagu Pop Bali. Jadi terima kasih buat Bliwede, buat para pendengar setia Bali FM dan bincang-bincang medis yang suka dengan lagu Pop Bali bisa request. Jadi dari Senin sampai dengan Jumat, dan hari Sabtu akan dibacakan chartsnya di nomor berapa. Dan tidak lupa di sebelah saya ada Rian, operator kita. Selamat sore Rian. Sorry, aduh suaranya mungkin saru-saru gremeng gitu kalau orang bilang. Dan di studio juga sudah hadir Dr. Bayu Ningrat SPOG. Beliau adalah salah seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa. Selamat sore dokter. Selamat sore Mr. Kin. Bagaimana dokter ini? Selamat sore pendengar Bali FM ya, dimanapun berada. Kembali di BBM Bincang-Bincang Medis. Betul ya. Sekali dokter. Ya, kita ada tamu spesial. Ya, tamu spesial ini dari Mom and Joe Bali. Iya, apa itu? Nah nanti mungkin para pendengar akan bertanya-tanya, apa sih Mom and Joe? Teman, sebelum kita lanjut kita perkenalkan dokter. Ini ada darah-darah cantik yang menyegarkan saya sore hari ini. Biasanya dengan yang kaliber semua. Sekarang kita perkenalkan langsung dengan Ibu Dewa Ayu Emma. Beliau adalah Branch Manager Operasional Mom and Joe Bali. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mr. Kin. Bagaimana, sehat? Sehat. Oke, terima kasih. Kemudian di sebelah beliau ada Novita Nurtanti. Beliau adalah terapis Mom and Joe Bali. Selamat sore Mbak Nur. Sore. Aduh suaranya ya, jangan karena dingin Mbak bilangnya itu. Emang suaranya begitu? Mungkin. Oh iya. Dan tema kita sore hari ini adalah Healthy Mom and Happy Baby. Ya, jadi buat para pendengar setia Bali FM, apa sih Happy Mom dan Happy Baby? Kenapa temanya seperti itu? Apa hubungannya dengan Mom and Joe? Nah, sebelum kita lanjut ini kita tanya dulu, dokter, berpengaruh nggak sih sebenarnya kalau kesehatan seorang ibu itu dengan perkembangan psikologisnya, atau kebalikan, perkembangan psikologis ibu itu berpengaruh nggak dengan kesehatannya? Iya, ini pertanyaannya bagus ya, Mr. Kin ya. Selamat sore Ibu Dewa Ayu ya. Selamat sore dokter. Ini Dewa Ayu Emma ya, iya. Ibu Dewa. Ya, selamat sore juga adik kita ya, dari Mom and Joe. Memang seperti apa yang disampaikan Mr. Kim tadi, bahwa persoalan bayi maupun persoalan ibu tidak bisa dilihat hanya satu sisi saja ya, termasuk sisi hanya dari fisik misalnya, namun perlu juga kita lihat dari sisi psikologisnya ya, kemudian dari sisi sosial atau kehidupannya, bahkan bila perlu dari sisi finansial juga. Betul. Semuanya itu berpengaruh. Sekarang ada 4 dokter ya. Jadi healthy fisik, healthy mental, healthy spiritual, dan healthy finansial. Itu yang harus betul-betul dijaga. Nah, dalam sesi ini kita akan berbincang-bincang dengan Mom and Joe ya, sehubungan dengan topik kita Healthy Mom and Happy Baby. Ya, apanya ini yang menarik kita perbincangkan? Tentu yang pertama persoalan ibu sendiri ya, seperti kita ketahui, ibu dalam hal ini kondisi ibu hamil lah begitu ya, seandainya sudah hamil gitu. Nah, ini perlu menjaga kesehatan, 1 kesehatan fisiknya, 2 kesehatan psikologisnya ya, 3 kesehatan terhadap lingkungan sosialnya juga. Betul. Karena kesemuanya akan berpengaruh pada bayi yang dikandungnya. Nah, ini tentu ada keterkaitan baik antara si ibu maupun ke bayi, atau dari si bayi maupun ke ibunya gitu kan, saling mempengaruhi, karena ada beberapa perubahan di saat ibu hamil itu, misalnya perubahan hormonal ya, yang mempengaruhi perilaku ibu. Salah satunya bisa. Nah, tentu kita perbincangkan dulu dari sisi fisiknya gimana nih gitu ya. Nah, kemudian kalau Ibu Sisil datang ya, kita coba perbincangkan persoalan psikisnya. Ya, kalau Dr. Ari, dari sisi bayinya, atau anaknya ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Oke, kita akan bertanya langsung kepada ahlinya, kepada Ibu Dewa Ayu. Saya ingin bertanya, Bu, apa sih sebenarnya Mom and Joe ini? Kenapa enggak Mom and Baby? Mom and Pa. Mom and Pa, iya. Kenapa tidak ada papanya gitu loh?
Iya, jadi Mam Enjo ini adalah bisa dibilang awal pembentukannya adalah ide mendirikan Mam Enjo ini berangkat dari pengalaman pribadi Ibu Vivi selaku founder Mam Enjo. Ketika itu beliau sedang hamil ya, jadi merasakan sangat sulit untuk mencari spa yang khusus untuk treatment ibu hamil gitu. Jadi beliau datang ke beberapa tempat dan ditolak dengan alasan terlalu berisiko. Jadi massage untuk ibu hamil itu dikatakan berisiko. Nah, berangkat dari itu beliau coba searching ya, googling, kemudian membaca juga beberapa literatur. Ternyata ditemukan bahwa massage ibu hamil itu sebenarnya boleh aja selama itu dilakukan oleh terapis yang berkompeten dan teknik yang benar. Kemudian akhirnya setelah beliau melahirkan, beliau berangkat ke luar negeri untuk mendalami tentang teknik massage ibu hamil. Kemudian setelah meraih gelar Master of Therapist, beliau, Bu Vivi ini kembali ke Jakarta dan akhirnya muncul ide untuk mendirikan Mam Enjo pada tanggal 8 April 2006. Jadi ini sudah hampir 10 tahun ya, 10 tahun jalan. Dan untuk sudah berkembang berapa banyak tuh Mbak? Kalau untuk di seluruh Indonesia itu ada 23 cabang. 23, hanya 23 ya? 23 Bukankah cabang, banyak? iya. Kita ini negara kepulauan loh Bu. Luas sekali. Ya, jadi yang fokusnya mungkin lebih banyak itu cabang-cabangnya ada di Jakarta ya. Untuk kota-kota besar lainnya itu ada kayak di Medan ada, di Bandung, Surabaya, termasuk Bali. Bali ini cabang ke-13. 13 bukan berarti sial itu ya? Mudah-mudahan enggak. Iya, dan Mam Enjo ini merupakan layanan spa khusus untuk ibu hamil, bayi dan anak-anak. Nah, ini maaf saya potong. Iya. Ibu, bayi dan anak-anak. Ini papanya lagi nunggu, bisa nggak ikut massage Bu? Sebenarnya kita ada. Concern pertamanya memang peruntukannya untuk ibu hamil. Tapi karena kita konsepnya adalah spa keluarga, kalau misalnya suami gitu, laki-laki gitu, suami yang misalnya mau treatment, yang penting didampingi oleh pasangannya atau istrinya boleh. Jadi kita terima. Berarti sudah lengkap. Jadi ini bisa dikatakan seperti Ibu sampaikan tadi itu ini spa family juga bisa dikatakan begitu. Iya, betul. Jadi praktis ya. Jadi saya punya istri nanti. Bukan andaikan saya punya istri. Andaikan gitu. saya punya istri dokter. Jadi saya akan ajak sekalian dok. Gitu ya. Biar nggak istri saya curiga, papa pijit plus di mana? Nih, silakan. Oke. Dan Mam Enjo ini bisa dibilang sebagai pelopor ya, pelopor spa untuk ibu hamil. Karena satu-satunya spa yang baru sertifikasi APMA. APMA itu American Pregnancy Massage Association. Itu adalah Mam Enjo. Kemudian Mam Enjo juga tergabung dalam anggota APA. Apa? Bukan saya tanya ya. Apa itu American Pregnancy Association. Jadi ini artinya. Jadi APA ini adalah suatu organisasi kesehatan yang berkomitmen untuk mempromosikan masalah kesehatan reproduksi dan kehamilan. Betul. Ya, dengan cara edukasi, kemudian memberikan dukungan, advokasi dan juga memberikan semacam kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kehamilan pada saat hamil. Menjaga kesehatan pada saat hamil. Iya. Betul. Nah, saya akan tanya lagi ke Dokter Bayu, Dok. Ini seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Dewa Ayu, bahwa kalau hamil itu kan boleh dimasas tuh, Dok. Nah, ini kan ada teknik khusus dan tidak bisa diambil sembarangan. Jangan nanti bawa pijit ke dukun beranak, saya takut. Ini beda loh tekniknya benar-benar ya. Dalam artian seorang terapis dengan seorang ini dukun beranak itu kan teknik pemijatannya beda. Tidak mungkin ditekan aja nanti berojol, kan salah. Nah, mungkin dari segi medis bagaimana itu, Dok, kalau masalah ini, Dok? Ya, mungkin dari segi teknis dengan Bu Dewa Ayu nanti ya. Tapi dari segi medis, sepanjang pengobatan atau pemijatan dilakukan bukan pada lokasi kehamilan, itu tidak ada masalah. Begitu. Yang dikerjakan selama ini, mohon maaf, mungkin di
yang Gus sampaikan tadi di dukun gitu ya, Mhm. dukun beranak kan hamilnya yang dipencet ya, Oh gitu. rahimnya yang dipijat gitu. Nah dalam kondisi hamil tentu tidak boleh ini terjadi gitu. Nah pada Mamenjo, nah saya kurang paham juga yang mananya dipijat, nanti tanya aja langsung Sama, orangnya udah ada di saya sini belum ya. pernah hamil. Ditanya aja sama orangnya langsung yang ada di sini ya. Tapi secara medis memang dianjurkan melakukan relaksasi salah satunya ya. Dianjurkan melakukan relaksasi. Salah satu pilihan relaksasi yang mungkin bisa dikerjakan pada ibu hamil di samping senam misalnya, senam hamil mungkin sangat populer. Masas ibu hamil juga salah satunya. Tapi yang dimasas itu yang mana? Nah tadi sudah ada apa dibilang tadi, ada apma itu. Nah itu mungkin ditanyakan langsung sama beliaunya apanya. Yang jelas sepanjang bukan rahimnya yang dipijat ya, itu tidak apa-apa. Nah apanya itu, nah silahkan ditanya sama beliaunya. Mumpung ada di sini. Nah ini nih ada terapisnya juga ini. Terapisnya nah ini saya ya. tanya dulu sama terapisnya yang cantik ini. Ya. Dengan apanya itu yang apanya? Nah, dengan Mbak Nur mau tanya nih Mbak Nur. Mbak Nur sudah berapa lama jadi terapis di? Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Nah, Iya. itu yang dipijit apanya Mbak? Kita dari kepala sampai ujung kaki kita pijat. Itu direlaksasi berapa jam kira-kira? 80 menit. 80 Kisaran menit, 1 jam setengah. Jadi dia aman, memang sudah betul-betul aman ya Ibu ya? Sesuai standarnya. Standar Iya, gitu ya. aman. Itu umur kandungan yang boleh dipijat, maksudnya yang boleh di treatment itu dari umur berapa saja sih sebenarnya? Kita dari 0 bulan sih sudah bisa. Sudah bisa. Tergantung sama ibunya juga. Jadi kalau deket-deket 9 bulan tuh masih ada pernah hamil? Biasanya kan kalau udah 9 bulan itu ibu sudah mulai pegel-pegel, mungkin udah nggak mampu lagi buat ke Mam Injo lagi. Biasanya kita yang ke rumah. Oh, gitu. bisa ditelepon dan datang ke rumah? Bisa. Waduh, luar Nomornya biasa. dulu kalau gitu. Iya, nanti kita akan tanya ini. Benar. Jadi begini Pak, saya juga pernah mengalami kasus begini dokter Lemot. Dan saya punya orang tua yang hamil waktu itu, kalau saya tidak salah waktu SMA itu hamil adik saya yang ketiga. Itu mengeluh pegel-pegel. Jadi adik saya itu tiap malam harus mijit. Jadi ekstra sudah pulang kerja malam juga harus mijit. Ini saya nggak tahu kalau ada paket yang bisa dipanggil ini dari Mam Enjo Spa ini. Jadi meringankan beban juga ibu saya nggak mungkin stres ya kalau begini ceritanya. Iya, betul apa yang disampaikan. Seandainya kita mengenal teknik ini lebih dulu ya, mungkin zaman kita masih dalam kandungan. Kita bicara zaman kita masih dalam kandungan. Mungkin ibu-ibu kita sudah melakukan ini, namun kan dunianya belum ya. Zaman itu masih dukun bayi atau dokter aja mungkin langka gitu. Betul. Nah di zaman sekarang penyebutan dokter langka kan jadi pertanyaan. Enggak sih ya dokter langka, apalagi sekarang ada layanan seperti ini, spa di mana-mana ya, termasuk untuk spa ibu hamil. Nah ini yang terutama di Bali yang kita kenal kan Mam Enjo ini. Nah di spa ibu hamil ini kan yang terpenting dilakukan dari sisi medis itu bukan pada tempat hamilnya sih tidak ada masalah. Ya sepanjang itu memenuhi tadi standar-standar dari Amerika tadi. Nah tentu sudah diteliti ya, sudah diteliti oleh mereka dan sudah terbukti tidak mengganggu kehamilan, bahkan membantu, sangat membantu. Mengurangi kecemasan misalnya ya, kemudian mengurangi ketegangan pada ini saya sering ibu tegang hamil itu. pagi, dok. Iya, apalagi rasanya tadi pegal-pegal gitu ya, pegal-pegal katanya. Memang kalau secara teori medis pada ibu hamil, apalagi tadi mbaknya sudah menyebutkan bahwa kondisi kehamilan yang sudah hampir 9 bulan misalnya, tentu dari sisi berat yang harus ditanggung tubuh si ibu ya untuk menanggung beban kehamilan kan. Tapi yang paling berat itu gitu beban si ayah loh. Itu masalah posisi aja. Masalah posisi ya dokter. Bisa diatur, bisa dinegosiasikan itu kalau masalah posisi. Tapi kalau beban bayi, bukan tanda petik beban dalam konteks negatif ya. Jadi beban kehamilan, artinya bayi di situ ada air tertubat, kemudian ada plasenta atau ari-ari di situ, dan rahim atau organ-organ tubuh ibu membengkak semua gitu ya. Jadi terbentuklah sejumlah massa atau beban tubuh yang berlebihan di sana, sehingga tulang belakang yang seharusnya normal sanggup untuk menahan kondisi ibu dalam kondisi kehamilan mungkin sedikit terganggu, bukan tidak sanggup tapi sedikit terganggu. Nah sedikit terganggu inilah yang bisa
kurangi keluhannya pegal-pegal tadi dengan salah satunya adalah relaksasi tadi, baik dengan massage maupun senam hamil. Kemudian menggunakan obat-obatan, kalau misalnya tidak tahan ya harus menggunakan obat-obatan, karena ada peran hormonal juga di sana yang namanya hormon prostaglandin. Pada kehamilan tertentu di atas 5 bulan biasanya sudah mulai ada hormon prostaglandin ini keluar untuk membantu tulang rawan ini mampu meregang. Nah, cuma pada beberapa ibu hamil mengeluhkan ngilu gitu. Nah, saat ngilu itu kalau tidak bisa dengan relaksasi, kita bantu dengan obat-obatan. Itu kira-kira. Luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Namun jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Medis. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Prof. Bagus Mantra, nomor 88A, lantai 3, Gedung Kompas, Radio Bali FM. Masih dalam acara Bincang-Bincang Medis bersama Mam Enjo Spa. Jadi tadi sudah kita perdengarkan beberapa buah jingle yang ngebit, jadi mudah-mudahan sore yang mendung ini jadi tambah cerah. Dan di studio juga sudah hadir bukan dokter ini senior saya, Mr. Tanaku. Selamat sore, Mr. Tanaku-san. Hai, konbanwa. Bagaimana perjalanan ke sini, Pak Tanaku? Penuh dengan liku-liku. Liku-liku. Karena memang jalannya nikung, kalau harus nabrak. Kalau lurus nabrak ada. Kemudian juga ada sudah hadir Dr. Adi Purwana, MSc SPA. Selamat sore, dokter. Ya, selamat sore bagi para pendengar Sonora Bali FM di episode BBM yang ke 2000 kan? yang ke 2000 ya. Kemudian para tamu Dr. Bayu, Mr. Tanako, Mr. Kim dan lain-lain. Semoga saat ini semuanya baik ya. Betul. Kan kita sudah mendengar ini berita bentrok gitu ya. Jadi betul, semoga tidak terulang lagi. Terakhir ya, karena kalau akan ada bentrok lagi nanti dapat piring cantik. Alias dicokok langsung ke rumah masing-masing pimpinan. Jadi ini Kapolda cukup serius rupanya masalah ini. Ini karena bukan kejadian yang pertama kalinya. Ini nanti akan berhubungan dengan massage itu nanti. Ini sangat berhubungan sekali. Nah, kalau massage-nya tepat, tingkat kerusuhan akan rendah. Nah, gitu kalau ya. massage-nya melenceng, tingkat kerusuhan meningkat. Itu massage yang lain itu. Iya. Nah, ini nanti akan ada penjabarannya nanti gitu. Nah, sebelum kita lanjut, ini ada berita dari Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa bekerja sama dengan Radio Bali FM dan Rai Institute akan melaksanakan live interaktif seminar, yaitu dengan judul Healthy Life Way, The Only Way, bersama 12 narasumber dan 4 host. Waduh. Di sini ada juga disponsori oleh Jayagiri Production, kemudian ada Biomedica, Cucuan Asis, Solusi Imun Sehat, ada Mam Enjo, kemudian ada Prodia, ada Siloam Hospital, ada Energi Air Plus, C Plus ya. Dan ada Rumah Sakit Pramagana juga. betul. Ya. Dan Prodia, SOB. Iya. SOB, ya. Outlet. Ya. Ya. Jadi buat para pendengar setia Bali FM yang ingin datang, itu acaranya gratis, diadakan pada tanggal 16 Januari 2016. Di situ ada Beli Adirai, kemudian ada Dr. Tanjung Subrata, ada Bapak Jenggo Pratama dari Bogbog. Jadi mudah-mudahan yang suka dengan karikatur bisa langsung melihat karya-karya beliau di sana. Kemudian ada Dr. Agustina Santi, Dr. Nyoman Ari Purwana sendiri. Kemudian ada Dr. Cokgede Dharma Yuda, ada Dr. Bayu Ningrat. Iya. Kemudian ada Dr. Agus Ari Harimawan. Ya. Besar. Dr. Wayan Mustika, Dr. Gusti Putu Darmika, dan Ibu Sisiliani Laksita kita. Iya. Itu untuk registrasi bisa mulai Dr. Tanjung di Rai Fitness di 08 2363069999. Sekali lagi melalui Dr. Tanjung di 081 236 3069999. Dan Putra di Rai Fitness di 085 738 551726. Sekali lagi di Putra Rai Fitness di 085 738 551726. Dan Victor Rai Fitness di 082
082 836 0 sorry, saya ulangi, di Victoria Fitness di 082 836 605 002. Sekali lagi di 082 836 836 05 002. Untuk via lainnya di bincang-bincangmedis.com, untuk via lainnya di bincang-bincangmedis.com, dan email bisa melalui bincang-bbm@bincang-bincangmedis.com. Sekali lagi via email di bincang-bbm@bincang-bincangmedis.com. Jadi buat para pendengar setia Bali FM dan bincang-bincang medis yang ingin hadir bisa langsung nanti registrasi, dan ini tidak dipungut biaya apapun, serta ada door prize, dokter. Jadi door prize-nya itu adalah TV LCD 32 in LED TV lagi. LED 32 in. Iya. Jadi sudah gratis. Nah, door prize-nya banyak ya, di samping LED ada juga yang lain. Betul, nanti ada dari Mam Enjo juga ada ya. Jadi yang pengen tahu apa sih sebenarnya Mam Enjo lebih lanjut, dalam artian bagaimana treatment yang dihadirkan di sana, mudah-mudahan nanti dapat vouchernya gitu ya Ibu ya. Iya, bisa. Ya, bisa. Nah, ini kita bicara masalah Mam Enjo. Ini ada bapak tanahku yang lagi hamil. Salah ya Pak ya? Iya, mau hamil. Salah lagi. Nama hamil. Bukan. Gini, maksud saya ada anggota keluarga saya yang akan hamil. Sudah hamil. Sudah hamil. Bapak nambah lagi hamilnya Pak? Bukan saya yang nambah. Bukan ya, ada mantu yang sedang hamil. Nah, ini saya ingin tanyakan ini Mbak. Dia kebetulan sering ke spa gitu, yang spa, karena dia berpikir spa semuanya spa. Sama semuanya spa itu di mana, ini spa yang bagus yang punya. Tapi saya mungkin akan katakan nanti bahwa perlu nggak kira-kira spa yang khusus untuk orang hamil gitu. Begitu yang saya ingin tahu. Bukan hanya bapak aja yang khusus pergi ke spa, tapi ibu hamil. Iya, maksudnya ada spa khususnya gitu. Tadi saya dapat bocoran katanya spa ini bisa menerima couple. Jadi bagus sekali. Itu benar ya? Apa kira-kira bedanya dari spa-spa yang lain itu, Mbak? Iya, jadi seperti yang sudah sempat saya jelaskan di awal tadi, Mam Enjo ini adalah spa khusus untuk ibu hamil. Iya. Jadi sudah tentu mengenai teknik dan bahan-bahan yang digunakan itu memang benar-benar aman untuk ibu hamil, karena kalau ibu hamil itu biasanya kan sebisa mungkin menghindari seperti bahan-bahan kimia gitu kan. Dan yang terpenting itu terapis di Mam Enjo, terapis kita semua itu sudah memiliki sertifikat internasional. Berarti nggak sembarangan Pak. Main ambil pijit salah pijit, salah ular. Benar. Jadi kalau nanti yang dibilang Pak Dr. Ari benar ya? Itu resikonya tinggi banget kan? Iya Pak Tanako. Betul. Kalau salah pijat bisa risikonya ya yang paling fatal mungkin keguguran kan, kita sebenarnya tidak menginginkan hal seperti itu. Jadi di Mam Enjo ini memang kita dari oilnya, dari semuanya, bahan-bahannya, dari tekniknya juga itu semua memang sudah dipikirkan, peruntukannya memang untuk ibu hamil dan bayi yang memang sebisa mungkin sih nggak kena kimia-kimia dulu gitu. Jadi semuanya natural kan. Betul, gitu ya. Natural. Ada ketakutan Mbak, katanya kalau pijat di suatu titik tertentu itu berbahaya bagi orang hamil. Ini saya jadi takut jadinya. Jadi saya sebenarnya saya larang ini. Namanya Wahyu ya, Dek Wahyu, halo, selamat sore. Jadi Dek Wahyu saya bilang jangan terlalu sering ke spa nanti karena sedang hamil begini. Saya kan takutin cucu yang pertama. Iya, jangan terlalu sering ke spa nanti takutnya ada salah bagaimana pijatannya begitu. Nah, saya baru ingat terus ada Mam Enjo Spa ini. Tapi saya masih belum begitu suggest ke anak saya ini, mantu saya ini, karena nanti dokter sama orang jangan terlalu sering dikasih mantunya ke spa. Ini yang nyuruh juga soalnya bapaknya sendiri, bapaknya yang cewek ini gitu. Jadi warang saya gitu, besan saya ya. Nah gitu. Jadi saya juga takut ngelarang dia karena dia sudah rutin setiap 2 minggu tuh langsung ke sana.
ini saya sebenarnya mau menyampaikan saya bingung. Terus apa jaminannya Mam Enjo, itu aja yang saya ingin. Biar sejuk saya melihat anak saya ke Mam Enjo langsung. Sama saya juga biar sejuk ke Mam Enjo. Ya. Jadi yang pasti begini, kita Mam Enjo itu sudah berjalan 10 tahun. Untuk yang di pusat ya, kalau untuk yang di Bali ini baru jalan 3 tahun. Dan selama rentang waktu itu tidak pernah ada komplain atau terjadi permasalahan akibat dari teknik massage yang kita terapkan. Dan karena juga terapis kita semua memang sudah terdidik, terlatih juga, jadi mereka bukan hanya belajar masalah teknik massage, mereka juga ketika training itu belajar mengenai anatomi. Jadi mereka juga diberikan pemahaman titik-titik mana yang boleh dimasas pada ibu hamil, mana yang tidak. Dan proses masas kita juga itu di bagian perut nggak dimasas. Ya. Jadi mungkin prosesnya, tekniknya ya gitu, posisinya pun dibuat senyaman mungkin. Ibu hamil itu, jadi masasnya ibu hamil dengan masas orang yang normal pada umumnya yang tidak hamil, itu berbeda. Kalau misalnya ibu hamil itu tekniknya miring kalau di kita. Ya, kalau masalah teknik sih sebenarnya nggak terlalu detail ya, kita akan jelaskan. Yang pasti kita akan buat senyaman mungkin dan memang dan seaman mungkin bagi sang bayi dan ibu ya. Betul. Ya, ini kalau kita bicara masalah nyaman ini Bu, ini fasilitas yang disediakan oleh Mam Enjo itu yang bisa buat nyaman tuh apa saja sih? Mungkin ada kolam renangnya? Ada, kalau untuk bayi ada. Kalau untuk ibu hamil tidak. Tidak, iya. Itu modelnya kita punya datang sana registrasi, privat begitu ruangannya, apakah ada khusus? Iya. Jadi customer gitu pertama kali misalnya prosesnya ya, ketika datang ke Mam Enjo itu kita punya semacam form health report. Di situ untuk pendataan, jadi ada nama si customer, nama suami, kemudian nama dokternya juga, dokter yang menangani, atau misalnya ada juga kalau misalnya reportnya pernah operasi atau ada semacam diabetes atau apa gitu. Itu ada pengaruh juga ya? Iya, karena kalau misalnya ibu hamil, kita kan juga lakukan pengukuran tensi sebelum masas, kemudian diukur juga berat badannya semacam itu. Karena kalau misalnya tensinya tinggi itu kita nggak berani masas. Gitu. Berarti nggak sembarangan Pak Tanaka. Berarti memang ini sudah ahli Pak. Sebentar dulu. Kalau misalnya ya dari spa yang sedang dipakai anak saya itu ngomong seperti itu, mungkin saya nggak usah larang. Jadi karena ini saya baru dengar pertama kali nih, bahwa juga saya juga baru dengar Pak. Itu rekodnya dia juga dicek menjadi concern. Wow, ini saya menjadi lebih positif nih. Ntar dulu. Ini positif maksudnya Bapak dari tadi Bapak tekannya negatif terus nih. Maksudnya positif hamil. Iya, namanya udah di USG itu ya, laki lagi kan. Ya, aduh senang sekali. Yang perasaan gitu loh. Jangan, jadi bukannya kan jangan, kata-kata saya, jangan ini, jangan itu, jangan ini. Karena ya keraguan tadi. Betul. Tapi dengan adanya penjelasan tadi bahwa medical record mereka itu harus diperhatikan. Ini satu-satu. Karena selama ini dari massage yang selama ini dipakai itu tidak ada seperti itu, dan itu hal yang wajar untuk massage ya kan. Kita tidak salahkan mereka. Nah ini kelebihan yang harus saya ketahui dari Mam Enjo ini, sehingga ya tidak ada tempat lain kecuali Mam Enjo, sehingga saya tidak ada lagi rasa ketakutan kan begitu Mbak ya. Mungkin saya tanya ke terapisnya boleh ya Mbak? Silakan. Mbak, dari pengalaman terapis memberikan terapi kepada orang hamil pernah ya Mbak ya? Pak ini 3 tahun Pak sudah belajar. Siapa tahu yang kebetulan yang datang nggak hamil gitu. Atau yang pengen hamil gitu. Atau yang mau dihamili. Tidak juga. Akhirnya setelah melakukan pijatan itu apa sih komplain mereka atau reaksi mereka atau rasa terima kasih yang disampaikan dari mereka itu? Kebetulan kalau maaf
sebelum di massage itu kita pasti selalu timbang tensi dan tanyakan keluhannya. Kebanyakan ibu hamil itu keluhannya susah tidur, tapi setelah kita massage dia tuh pun tertidur gitu. Jadi kalau misalnya selesai massage selalu bilang enak sekali mbak, rasanya nggak pengen pulang. Saya pengen nyoba jadi. Hamil dulu tapi. Putra kalau mau nyoba hamil dulu. Saya jujur saya susah tidur pak. Oh, Apalagi single tuh malam-malam tuh susah tidur sendiri. ada nggak terapis untuk orang yang susah tidur seperti yang dialami Putra ini? Ini agak melenceng sedikit ini. Kalau kita karena peruntukannya untuk ibu hamil ya, jadi terapinya ya untuk ibu hamil. Oke. Kalaupun kita terima tamu Couple? laki-laki itu ayah, itu pun harus didampingi oleh pasangannya. Jadi kalau misalnya laki-laki mau datang sendiri massage, ya mohon maaf kita nggak terima. Itu ya harus bawa pasangan. Betul. Mam muncul. Berarti Ini nggak bisa sembarangan pak, karena aku ntar diam-diam kesana itu kan nggak bisa, mungkin harus sejak saya pak. Pasangan. Oke. Anyway, saya ingin tanya lagi sedikit. Terus dari apa namanya pengalaman, pernah nggak mengalami Mbak? Ini gimana nih saya setelah dipijat di sini kok saya jadi rasa begini begitu? Ada nggak pengalaman seperti itu? Syukur alhamdulillah belum pernah saya. Oh iya itu yang saya ingin tahu. Kalau Pak Iya, anakku iya, kan, iya. kenapa Iya. saya mesti pijat saya lemas? Itu lain lagi Pak. Biasanya saya mijat gitu. Saya pijat. Oke, itu bener. Itu mom ya. Terus sekarang untuk Joe, seandainya nih anak saya cucu itu sudah lahir kan. Ada nggak terapi untuk sang bayi dibawa ke sana untuk spa sang bayi? ada. Jadi selain juga kita melayani treatment untuk ibu hamil, juga ada untuk bayi, anak-anak. Ada juga kita punya treatment untuk pasca melahirkan. Pasca melahirkan. Masa nifas ya. Ya, Iya. Dokter Bayu mungkin saya tanya. Iya. Kalau orang hamil seperti yang dialami oleh apa namanya? Ini saya banyak nanya, ini saya kesini memang untuk nanya aja ini. Apa dibenarkan dok itu terapi yang seperti itu dari segi SPOG? Gitu ya. Itu di bidang saya nih. Iya betul dok. Nah, ini yang unik yang kita ungkapkan tadi ya, Mr. Kin ya di awal bahwa malahan kita menganjurkan ibu-ibu kita, ibu yang hamil ini untuk mendapatkan relaksasi. Relaksasi ini kan ada beberapa model ya. Iya. Yang pertama yang sudah sangat terkenal mungkin bisa melalui senam hamil. Kemudian bisa yoga hamil ya. Kemudian yang ini mungkin diperkenalkan lagi tentang massage pada kehamilan. Yang terpenting adalah bukan yang dimassage itu kehamilannya atau rahimnya atau bayinya begitu, bukan itu yang dimassage. Di perutnya kan iya, gitu ya. atau perutnya. Tapi yang dimassage adalah daerah-daerah yang tidak berbahaya tentu. Mereka punya panduan yang sudah diteliti ya, sudah teliti dan sudah established dari negeri Paman Sam ya. Jadi APMA itu yang disebutkan tadi, mana yang boleh dipijit, mana yang tidak boleh. Itu. Jadi ini benar-benar pengetahuan yang bagus ya buat kita semua. Jadi ada nilai tambah lagi di samping yoga yang sudah kita kenal, kemudian ada senam hamil yang sudah kita kenal. Ada juga massage pada kehamilan, bahkan sampai masa nifas ya Mbak ya. Betul. Masa nifas itu apa masa maksudnya? nifas ini masa setelah ibu ini melahirkan. Si ibu dapat treatment juga. Iya, dalam jangka waktu 42 hari pasca melahirkan. Itu namanya masa nifas. Ya memang itu memang kira-kira. berat sekali ya kayaknya Pak ya mengandung itu. Sebab yang dikandungnya kalau bumi itu mengandung emas sih enak ya. Hasilnya enak ya. Enak hasilnya. Tapi yang ini akibat emas jadi ibunya ini mengandung gitu kan kebalik. Nah, ini dari hasil kandungan ini kita akan tanya ke dokter Ari ini. Dok, saya ingin tanya dok, bayi, kalau kita bicara masalah bayi yang baru lahir, kemudian tumbuh kembang. Saya pernah lihat nih dok di televisi itu ada namanya pijat bayi gitu ya dok ya. Ya. Sebenarnya pijat bayi itu boleh nggak sih dok? Secara medis saya tanya. Supaya besok saya punya anak nih kan mumpung masih jomblo dok. Biar tahu lah. Ya, jadi terima kasih Mr. Kim. Jadi ini mau serius atau sama? Oke. Ini wajahnya udah berubah nih kalau mau serius. Udah mulai serius nih. Jadi pada dasarnya ini tadi saya juga buka-buka sedikit tadi untuk mencari tahu
pada level yang anak-anak seberapa aman sih sebenarnya massage ini. Jadi begini, untuk bayi memang direkomendasikan, malah ada sertifikatnya untuk pijat bayi itu gitu. Dan itu sangat mudah sekali dilakukan gitu, dan semua orang bisa melakukan itu. Kemudian hanya dengan meniru aja sebenarnya bisa khusus untuk bayi, karena tidak ada yang spesifik selain hanya bentuknya adalah sentuhan sebenarnya. Konsep dasarnya pijatan. Jadi jangan membayangkan pijat bayi itu seperti mijat tentara gitu ya. yang bodinya gede-gede gitu, atau mijat binaragawan yang ototnya gede-gede, enggak. Jadi konsep dasar pada bayi itu lebih kepada sentuhan. Kemudian ada suara diberikan. Suara itu artinya sambil diajak berkomunikasi. Bayi itu sebenarnya bayangkan udah disentuh, dikomunikasikan, diajak dibilang cantik lah atau menyanyi atau segala macam lah bentuknya. Itu kemudian dengan perasaan yang riang gembira tentunya. Nggak ada sambil marah-marah. Kalau marah-marah mejak seru nanti baru marah-marah gitu ya. Listening ya istilahnya. Listening situation. Betul. Jadi nyaman dengan segala macam posisi diizinkan begitu ya. Jadi gampang banget kok sebenarnya. Malah ada yang membuat kursusnya segala macam gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana dengan yang lebih besar pada anak-anak. Pada dasarnya juga boleh dilakukan gitu, dengan ada syarat-syaratnya. Apa salah satunya syaratnya adalah orang yang mengerjakan memang sudah ahli, terampil gitu ya, dan mengetahui struktur tubuh anak-anak gitu ya. Anak-anak akan sedikit berbeda dengan orang dewasa, seperti halnya ibu hamil kan agak berbeda situasi kondisinya dengan ibu yang tidak hamil. Nah, seperti yang disampaikan oleh Dr. Bayu dan dari Mama juga menyampaikan bahwa bukan perutnya yang dimasas gitu ya. Saya di bawah perutnya. Tapi disentuh-sentuh boleh. Memang disentuh-sentuh boleh pada ibu hamil untuk memberikan rangsangan dia. Stimulasi. Kadang-kadang dengan suara juga bisa. Iya, untuk meningkatkan kecerdasan memang. Ada, sehingga tidak jarang ada orang sampai menempelkan kayak apa namanya? Speaker atau apapun yang secara lembut suaranya headset segala macam dengan frekuensi tertentu. Yang terbaru sekarang kan headset dengan lagu-lagu tertentu untuk memberikan rangsangan ke bayinya, karena kan di sana ada air ketuban yang sebagai perantara suara itu, gelombang suara. Nah, kemudian jenisnya harus diketahui dulu, jenis tekniknya gitu ya. Tentu akan berbeda tekniknya dengan seperti biasa mijat orang salah urat gitu misalnya. Pasti jangan membayangkan setiap pijatan begitu ya. Jangan mesti akan berbeda-beda begitu. Lamanya juga akan berbeda-beda kan. Kalau kita dipijat 2 jam 3 jam juga nggak apa-apa sambil sedih. Kalau pada bayi mungkin hanya beberapa menit. Nah, mungkin nanti dari mama juga atau anak akan sedikit berbeda begitu. Dan bagusnya ada beberapa yang menyatakan bahwa anak-anak bermasalah pun bisa dilakukan terapis ini gitu, berupa massage. Misalnya anak yang dengan gangguan pemusatan perhatian gitu, anak nggak bisa diem gitu ya, bisa dilatih dengan di massage itu sehingga membuat dia lebih rileks gitu. Atau anak-anak yang memiliki, mohon maaf ini kebutuhan khusus yang cacat misalnya, artinya ada namanya CP, cerebral palsy, kelumpuhan motorik yang kaku segala macam juga bisa diberikan dengan itu. Jadi pada dasarnya selama dilakukan dengan teknik-teknik yang aman, apalagi gratis gitu ya. Itu pasti gitu ya. Apalagi rutin gratis ya. Nah, ini tentunya mungkin dari Mama juga memiliki teknik-teknik tertentu untuk si anak gitu. Seberapa lama, teknik apa yang diberikan kepada bayi. Jadi pada dasarnya relatif aman. Hanya harus di tempat yang direkomendasi. Kalau enggak itu ya jangan misalnya menyerahkan karena saya lihat sekarang Dok, dalam artian baby spa itu kayaknya mulai tren ya sekarang ya, di mana-mana ada, hampir salon seperti yang sampaikan Pak Tanakul hampir ada, dan takutnya itu punya sertifikasi, amankah dan terampilkah? Ya, ini kan hanya masalah, menurut saya masalah latihan ya. Semua orang bisa melakukannya, kemudian untuk menghindari cedera. Atau apa nama istilahnya ya, lebih tepatnya untuk agar tidak merugikan orang lain, dibuatkan suatu standar. Itu aja sih sebenarnya, sehingga ada namanya sertifikat gitu kan. Itu kan hanya membentuk standar yang sama, jangan sampai kita merugikan orang lain, karena pada dasarnya baik. Coba semuanya baik, sudah mengalami penelitian, berarti nggak usah lagi kan ada sertifikat. Betul. Coba semua orang
nggak ada yang nyolong, nggak ada yang melanggar, kan nggak perlu dari polisi. Nah, dia hanya sebatas mengawasi aja. Nah, sama juga ada dengan standar maksudnya. Ada standar dibuat sertifikat, karena ada yang ngaku-ngaku gitu. Iya, betul. Nah, saya rasa kalau di Maja mesti sudah certified ya, jadi sudah. Sama kayak suntik silikon ya. Iya, semua itu banyak banget kejadian itu yang akhirnya pencang-pencong begitu. Oke deh. Sebelum kita lanjut dengan topik kita sore hari ini, kita akan jeda sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Medis. Paranormal? Iya, seperti itu ya. Bukan paranormal. Ya. Tapi adalah orang Bali itu kalau orang yang menghamili. Oh, kan saya kalau mau menghamili lihat muka saya. Melahirkan maksud saya. Ini ditangani oleh seorang yang bukan bidan sebenarnya, tapi dia memang ahli di kampung saya. Traditional medicine. Nah, seperti itu ya, orang tradisional saja begitu. Nah, itu biasanya kalaupun sudah bayinya lahir, dia memberikan pijatan-pijatan. Nah, tapi saya takut, kenapa bayi saya nangis terus saja dipijat? Ini anak saya ini. Saya pernah dengar kasus seperti itu sebelumnya. Nah, juga seperti yang Bapak aku sampaikan tadi itu, begitu lahir biar cunguhnya mancung, ditarik-tarik, biar kepalanya agak lonjong, dibentuk-bentuk. Ya, itu benar nggak sih sebenarnya? Jadi mungkin dari Mam Enjo mungkin? Iya, silakan catatan saya ini. Ya, jadi untuk masas bayi ya, itu sebenarnya memang ada tekniknya juga. Selama itu dilakukan dengan teknik yang benar, sebenarnya manfaat dari pijat bayi ini luar biasa ya. Jadi bisa untuk memperbaiki sistem imun, kemudian untuk kualitas tidurnya jadi lebih baik. Untuk sistem metabolismenya juga, kadang-kadang kan bayi itu ada keluhan kolik seperti itu, susah pup gitu misalnya, atau kadang kalau bayi-bayi yang sudah ada seperti makanan pendamping ASI itu kualitas makannya itu nggak bagus gitu, masih susah makan. Dengan masas ini itu semua bisa dibantu, diupayakan untuk jadi maksimal jadi sistem metabolismenya. Artinya bukan hanya masas untuk kesehatan atau untuk kesegaran, kebugaran, tapi juga masas untuk terapi keluhan-keluhan mereka ya. Betul. Bayi. Nah, ini kalau saya mau tanya, ini saya seandainya punya anaknya dari umur berapa saya boleh bawa ke sana nih? Kalau untuk bayi, mudah-mudahan cepat punya anak ya. Iya, kalau untuk bayi dari baru lahir itu sudah bisa dilakukan untuk masas. Dari baru lahir. Sudah bisa dipijat sampai anak-anak. Kalau memang kontinu itu malah bagus, karena kita kan namanya treatment itu treatment terapi itu nggak mungkin ada efeknya, manfaatnya kalau hanya dilakukan sekali-kali ya. Jadi memang harus kontinu. Kalau untuk Oke. Nggak apa-apa sih. Mungkin kalau untuk anak-anak yang umur 12 tahun mungkin batasannya mungkin Mbak ya. Iya, kalau untuk anak-anak untuk 12 sampai 12 tahun. Sebelum lanjut ini dengan perbincangan kita sore hari ini, ada bidadari yang baru landing ini kapal ini. Selamat sore Ibu Mbak Sisilane Laksita, RESI, MPSI, LHT Psikologi. Ini psikologinya di belakang loh nih sekarang. Psikolog. Oke, sorry. Aduh, thank you. Selamat sore pada pendengar, bukan pemirsa ya. Selamat sore, ini Mbak bintang tamu kita ada dua. Ada Ibu Dewayu Emma dengan Novita Nurtanti. Oh iya, Mbak Nova dan Ibu Dewa. Mbak Novi. Dan ini ada Dokter Tanako sebenarnya. Itu chef juga loh Bu. Iya, saya memang tadinya mau landing cepet ya, tapi baling-baling saya cuman baling-baling bambu. Mbak, sambil ngomong ini baling-balingnya jangan sampai ngenain saya Mbak ini. Taruh dulu bisa nggak Mbak? Bukan, itu namanya bersifat asam Pak. Oh gitu. Nah, ini kan Mbak Sisil juga salah seorang treatment spa nih Mbak, yang mungkin sudah lama melintang di dunia persilatan. Iya. Kalau dari segi psikologi nih kita tanya ini, kalau spa itu apalagi untuk ibu hamil yang mungkin untuk hamil aja mungkin dia sering letih, lemah, lesu. Kemudian untuk anak-anak itu mungkin juga hemaviton itu produk. Nah, dari segi psikologi Bang ya gimana Mbak? Itu ada plus seperti apa?
Iya, sebelum saya menjawab ke arah psikologi, perkenankan saya walau ahlinya Mbak Dewo ini. Jadi gini, kalau kita ngomong spa, itu pasti akan berhubungan dulu sejarahnya, historisnya itu sebetulnya dengan air. Jadi ada sebuah perawatan dengan air, itu sejarah awalnya. Kenapa dia disebut spa, aqua ya. Nah, ada hubungannya dengan air. Tapi sekarang berkembang sebuah terapi yang tadi saya dengar itu adalah ada massage. Jadi massage itu memang fungsinya pada awalnya itu adalah membuat otot-otot kita tidak tegang gitu ya, awalnya. Kalau Kemudian, sering tegang? nah kalau itu Anda tiap malam. Dia ini, saya bingung dari tadi kok berada-ada punya anak gitu ya, pacar aja nggak punya. Ya, para pendengar, maaf ya saya ini ada sedikit dendam ini kayaknya. Jangan salah Mbak, saya Kok pacar dia, tuh nggak punya satu Mbak. Oh, Punya satu. Satu pun Punya nggak lima. punya. Tapi maksudnya nggak diselesaikan satu-satunya itu. Nggak ada yang lulus. Jadi kembali lagi terapi. Jadi ada terapi itu awalnya. Kemudian terapi itu berkembang untuk orang-orang atlet dan sebagainya. Nah, kemudian perkembangan pada dunia kesehatan ketika atau jurnal-jurnal kesehatan, kedokteran juga melakukannya. Jadi ketika anak ini di terapi, dia itu tidak dielus-elus saja, tapi Ajak berkomunikasi. bukan hanya itu. Jadi di dalam kulit epidermis itu di atas kulit ini ya. Jadi itu kan ada sensor-sensor saraf ya. Kalau kita massage, dia kan terkonek kan dengan apa namanya. Nah, kalau yang massage itu makanya sebagai massage terapis yang ada di Mom and Joe ini harusnya dia juga bekerja menggunakan hati. Karena itu akan vibrasinya akan mengalir ke bayi ya gitu ya. Sedangkan biasanya bayi yang dimasas biasanya adalah bayi-bayi yang biasanya bermasalah. Jadi saya punya pengalaman tertentu kenapa kemudian spa saya juga membuka untuk anak-anak bayi. Itu tadinya itu nggak sengaja gitu ya. Adik saya lahir anaknya prematur ya. Jadi umur 3 bulan pendarahan, 5 bulan pendarahan, 7 tahun pendarahan, sampai paru-parunya nggak berfungsi waktu lahir. Lalu dia ditaruh di ruangan yang sama sekali tidak ada lampu, tidak ada gelombang elektro dari elektronik apapun. Jadi kemudian dia dibiarkan tidur lama dan setiap hari dia kerjanya hanya dipasas dengan di titik-titik imun tubuhnya, terutama di antara jari-jari kaki dan jari-jari tangan, kemudian digerakkan sendi-sendinya. Dan di bagian punggung, di bagian sensitif saraf dia akan disentuh supaya ada connect dengan ibunya. Nah, pada saat memijat itu ibunya adalah adik saya. Memang saya yang mengajari pertama kali. Kemudian anak itu semakin besar, semakin mudah diajak bicara, dan perkembangan develop dari tubuhnya, metabolismenya segala macam sungguh luar biasa. Seperti yang disampaikan tadi. Iya, jadi itu based on research sebetulnya. Jadi psikologisnya apa? Otomatis kalau anak kecil nggak bisa berkomunikasi, komunikasi pertama adalah sentuhan. Jadi komunikasi pertama sentuhan seperti apa? Sentuhan pertama itu digendong ibunya, kehangatan ibunya, perasaan mengalir dari ibunya, atau terapis misalnya ya kalau. Kemudian kalau dia disusuin, dekat ke susu gitu ya, dia akan merasa nyaman juga. Nah, itu juga karena dia kenyang juga, misalnya diberi makan dengan susu dan sebagainya. Nah, itu sebabnya secara psikologis itu apa? Makanya kembali siapapun ibu atau terapis yang menerapi, dia sebetulnya kesehatan mental atau pemikirannya juga harus dilakukan pembelajaran bagaimana dia harusnya berelasi dengan pasiennya anak-anak gitu, dan juga pasiennya juga ibu yang sedang stres mungkin karena anaknya bermasalah misalnya, atau anaknya kesehatannya kurang, misalnya disebutkan tadi misalnya kolik itu sebetulnya seperti kram di perut gitu ya, atau juga kram di anggota tubuh yang lain, atau dadanya kram itu bisa karena anak tidak merasa nyaman dan sebagainya. Nah, atau anak yang tidak biasa disentuh oleh orang lain, dia akan menjerit-jerit, menangis. Hanya itu yang bisa dilakukan untuk defense karena bayi gitu ya. Jadi kalau mungkin Mbak Nova akan menceritakan bagaimana sebagai seorang terapis beliau belajar untuk
merasai perasaan dari si bayi sehingga memberikan vibrasi psikologis yang nyaman untuk si bayi. Ya, silakan mungkin Mbak Nova ingin berbagi sedikit ketika seperti yang disampaikan Mbak Sisil itu seorang bayi yang disentuh oleh orang lain, mungkin dia akan menangis, mungkin pertama kali mungkin panik, aduh kenapa ini, aduh saya nggak ada ngapa-ngapain kok ada nangis gitu kan. Iya, kalau misalnya dedeknya lagi nangis, kita usahakan untuk tidak panik biar dedeknya nggak makin kejar nangisnya. Terus sama posisi kita juga lagi harus adem, hatinya harus benar-benar adem. Berarti dari hati memang ya? Iya. Soalnya kan sebelum treatment kita harus perkenalan dulu sama dedenya dan kita gendong, posisinya kan hati dedes dan hati kita menempel. Hatiku dan hatimu juga. Tapi pernah ya Mbak Novi ya mengalami begitu datang bayinya mau diterapis, nangis menjadi-jadi, terus yang Mbak lakukan kepada bayi itu apa? Kayaknya lihat Pak Raraku di bayinya itu nangis menjadi-jadi. Menampakkan di pojok depan. Iya. Biasanya kalau datang itu mungkin riangnya, kalau pas dipijit, pas mau stretching, mau swim itu mungkin nangis karena pertama kali bisa sama posisinya itu lagi ngantuk banget, itu bisa mempengaruhi dedeknya jadi nangis. Atau karena penampakannya Pak Tanako. Nah, tadi saya dengar ada swim. Ini berapa sih swimnya, kedalamannya yang ada di Mom Enjoy? 1 meter. 1 meter. 1,5 meter. Itu bisa bersama orang tua, dalam artian sang ibu, atau memang anaknya? Iya, dedenya aja cukup, dedenya. Caranya dilepas Dan pakai neck ring yang di leher. Kalau Anda misalnya mau dilatih berenang dengan Mbak Nova juga nggak apa-apa. Saya nggak usah lempar aja. Cuman Anda nggak dikasih pengaman apa-apa, dijorokin aja. Nah, itu yang saya penasaran. Jadi selama ini saya sering sekali lihat di televisi itu, di beberapa media itu mungkin dikasih seperti bantalan pelampung itu di leher, kemudian dilepaskan. Itu dia otomatis bergerak seperti itu, apa? Sebelumnya itu kita stretching dulu. Kita stretching biar ototnya nggak kaku banget gitu. Terus pas kita sudah taruh di air, kita masih stretching dulu untuk perkenalan beradaptasi sama airnya. Setelah itu biasanya tidak menangis lagi. Sudah tidak menangis. Kemudian untuk treatment kedua, ketiga kali karena sudah kenal? Mungkin tambah riang, tambah nggak mau dinaikin gitu. Oh, gitu. Tambah nangis. Iya, kalau dinaikin mungkin nangis. Kalau Anda dinaikin gimana? Tambah senang. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Tapi sebelum kita ngelantur jauh ini dengan Mbak Sisilia, kita akan dengarkan beberapa buah commercial break yang lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Medis. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Prop Ide Bagus Mantre, nomor 88A, lantai 3 Gedung Kompas, Radio Bali FM, masih dalam acara Bincang-Bincang Medis dengan tema kita sore hari ini. Tema kita sore hari ini adalah Healthy Mom dan Happy Baby bersama Mom Enjoy Bali. Aduh maaf tadi itu agak slip of the tags gitu katanya, biasanya itu gara-gara Mbak Sisil tadi itu. Nah, saya ingin bertanya ke Ibu Dewa Ayu. Bu, ini kalau seperti yang disampaikan Pak Tanaku ini dia nganter mantunya ini kemana ini? Mom Enjoy itu ada di mana alamatnya? Ya, jadi Mom Enjoy kita alamatnya di Jalan Tunjung Sari, nomor 19, Gatsu Timur. Bisa nanti sebelum datang atau mau tanya-tanya, minta informasi, bisa telepon di 0858 2222, di 2-nya 4 kali, 1313. Ya, bisa diulangi sekali lagi. Jadi Mom Enjoy ada di Jalan Tunjung Sari nomor 19 Gatsu Timur. Nomor teleponnya 0858 2222, 2-nya 4 kali, 1313. Iya, luar biasa sekali. Nah, itu ada paket-paketnya, mungkin Ibu ada yang ingin ditambahkan lagi? Ya, jadi selain single treatment ya, kita juga ada paket-paket yang kita sediakan. Jadi itu ada paket perkedatangan untuk ibu hamil. Jadi paket perkedatangan itu ada kombinasi dari beberapa treatment yang diperlukan, dan juga ada paket berkelanjutan. Paket berkelanjutan itu jadi kita berikan waktu expirednya selama 6 bulan.
Jadi nanti itu juga bisa tergantung kebutuhan ibu hamil. Jadi misalnya kalau misal dia lebih suka masas, mungkin masasnya yang dibanyakin. Karena selain masas kita kan juga ada layanan seperti body scrub, kemudian ada facial, ada nourishing meal bath, ada cream bath juga, dan semuanya itu natural, jadi aman. Dan kita juga nggak pakai peralatan listrik, itu nggak ada, semuanya manual. Jadi memang sesuai Pak Tanako dengan pola hidup Pak Tanako Iya, yang iya, iya. healthy style, bukan style loh, healthy life way. Life way. Ya, betul. kita salah lagi. Protes sama dokter bayi. Saya hanya ingin tanya, kalau misalnya punya nggak program Mamenju, karena dari hamil sampai misalnya bayi 12 tahun dia secara rutin masuk ke sana dengan pembayaran yang di depan, atau bagaimana prosesnya gitu, punya nggak program seperti itu? Karena untuk menjamin ibu yang sedang hamil ini suatu saat kalau sudah lahir bayinya udah gitu diberikan treatment secara terus menerus kontinu sampai umur 12 tahun gitu, punya nggak programnya? Sampai saat ini sih kita hanya per paket ya. Jadi per paket, kalaupun misalnya dengan paket yang berkelanjutan dengan expire 6 bulan itu, kadang-kadang kalau misalnya customernya merasa dia dapat manfaatnya, karena dari pengalaman customer saya ya banyak juga, jadi untuk kehamilan pertama, misalnya anaknya nih belum dimasas, jadi belum ada informasi bahwa masas untuk bayi atau anak itu manfaatnya bagus untuk tumbuh kembang si anak. Jadi tidak dilakukan masas secara rutin. Kemudian begitu anak kedua, setelah dapat informasi, dilakukan masas secara rutin. Jadi mereka bisa membandingkan. Jadi bedanya anak yang kontinu rutin dimasas dengan anak yang tidak dimasas, kayak gitu. Jadi biasanya customer ini dia akan ulang membeli paket. Ulang membeli paket lagi. Sebenarnya saya menanyakan ini kan karena saya tidak perlu lagi mencari pengalaman seperti itu, karena sertifikasi sudah ada. Kemudian apa yang saya takutkan selama ini mereka ke spa-spa yang normal itu saya sudah dijawab dengan gamblang bahwa tidak ada lagi rasa ketakutan itu. Jadi agak lobe, orang Bali bilang, agak rakus. Bagaimana kalau buat aja paket yang berkelanjutan, karena pasti apalagi saya tanya terapisnya tadi, begitu anak itu menangis tidak akan dilanjutkan. Betul. Jadi diberikan treatment yang lain dulu. Jadi biar nggak trauma. Betul. Kita nggak akan paksakan kalau memang. Jadi saya merasa yakin sekali bahwa treatment seperti ini mutlak harus diberikan, ya, karena bukan hanya untuk menjaga kesehatan sang bayi dan sang ibu, tapi juga yang saya tahu, kalau mereka mengalami gangguan-gangguan, berikan terapi yang khusus untuk menangani gangguan itu. Iya, sesuai dengan kebutuhannya. Ini hal yang positif sekali, hal Dan yang nilai harus plusnya dicontoh di sini. juga sama tempat-tempat yang lain ya, biar nggak abal-abal. Nah, itu kan masalah bisnis ya. Di sini kayaknya jauh dari masalah Jauh. bisnis, karena sertifikasi yang tadi Betul. disampaikan oleh mbaknya itu. Itu Dan dari lagi- Amerika loh Pak. Nah, itu untuk tidak mendapatkannya sembarangan. itu tidak sembarangan juga. Ini terapis-terapisnya ini juga sudah dilatih untuk American ini ya, certificate, jadi tidak sembarangan, standar ya. Wah, luar biasa. Ini kalau misalnya mereka itu sudah memberikan paket seandainya ini, terus ada gangguan seperti apa gitu dengan anaknya, bagaimana dengan perjanjian paketnya itu Mbak, yang tadi 6 bulan tadi? Gangguan seperti apa misalnya? Misalnya dia mengalami apa, misalnya karena bawaan dari orang tuanya, misalnya dia mengalami gangguan kejang perut atau apa yang misalnya tidak bisa dihindarkan karena mungkin kesalahan pada saat proses kehamilan, atau kalau ini misalnya anggap ibu menangis seorang bayi kan begitu ya, yang dalam tanda kutip waktu masa hamilnya kita tidak tahu persis apa yang terjadi kasus belakangan itu, seperti itu bagaimana Mbak? Ya, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada proses mekanisme ketika kamu datang itu. Jadi mereka biasanya mengisi data form dulu, kemudian ada healthy report juga. Nah, jadi kita data keluhannya, biasanya ditanya juga sama mbak terapisnya, dedeknya keluhannya apa, seperti apa. Jadi biar teknik penanganannya, jadi masasnya juga benar. Kalau misalnya bayi ini keluhannya lagi sesak pup, jadi mungkin teknik masas di bagian perutnya lebih difokuskan seperti itu.
terus setelah itu dia tidak mendapat kesehatan yang dia mengalami suatu gangguan yang tidak bisa ditangani misalnya, terus dia memutuskan hentikan terapinya, itu bagaimana Mbak? Ada refund atau apa itu maksud saya? Oh gitu. Ya. Mungkin garansi uang kembali. tidak sejauh ya. ini sih kita belum ketemukan kasus seperti itu ya, permasalahan seperti itu. Kalaupun ada, mungkin iya kita berani untuk misalnya dia beli paket, kita berikan garansi, kita kembalikan uangnya. Tapi mudah-mudahan tidak ada kasus seperti itu, karena memang belum pernah ada. Keyakinan saya memang tidak mungkin ada, karena sertifikasi tadi dan lagi ada persiapan untuk memberikan terapi, itu ada medical record yang dibaca. Betul. Itu udah persyaratan yang mutlak harus dilakukan. Dan kalau mau tahu lebih lanjut tentang Mam Enjo dan pengen lihat itu standnya, nanti ada tanggal 16 Januari 2016 di Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa, itu jam 8 sudah standby. Nanti buat ibu-ibu mungkin yang kebetulan lewat Warmadewa bisa singgah, nanti bisa tanya langsung. Dan ada acara talk show kita. Pas acara talk show nanti itu akan ada kupon gratis mungkin dari Mam Enjo. Jadi sudah seminarnya gratis, kemudian ada kupon gratis juga. Yang disiapkan oleh Mam Enjo, nanti bisa langsung datang. Saya yang pertama datang nanti. Bapak karena MC ya. Jangan. Mantu dan suami, Pak. Oh gitu ya. Iya. Saya dengan istri orang. Salah terus ya. Nah, saya akan tanya ini ke Mbak Sisil nih, kayaknya lagi asik ini. Asik ngapain sih, Mbak? Asik. Ya. Mungkin dengan Pak Tanaku sepertinya merencanakan membawa istri orang untuk membawa anaknya, lalu komplain kepada Mamjo. Tapi jangan salah, Mamjo sudah bersertifikasi, Pak. Jadi saya tahu, Pak. Jangan-jangan Anda akan merencanakan, waduh, saya akan komplain nih supaya. Ini saya salah bawa istri orang, saya bawa ke sini. Itu lebih lagi. Terima kasih. Apa yang Anda tanyakan ya? Sebelum detik-detik terakhir ini. Iya. Apa yang relasinya dengan Mam Jo itu ya? Kalau itu kan ada Mam and Jo. Jo itu anaknya ya? Iya. Oke, mamnya itu mamanya ya? Saya pikir mama saya. Jadi kalau ada ibu dan Mam Jo, artinya mungkin dia dibuat dengan fokus pada perawatan anak dan ibu ya. Jadi anak itu akan baik ketika ibunya terdidik, gitu ya. Anak itu akan baik ketika dia diperlakukan dari awal dengan baik ya Mbak ya. Jadi Mbak Nova ini luar biasa sebagai terapis anak. Pertama yang dia lakukan adalah mengendalikan diri sendiri ya. Luar biasa. Jadi kalau ibunya tidak pernah memperlakukan bayi seperti itu, maka ibu-ibu itu akan belajar melihat ketika Mbak Nova memperlakukan bayi, dia belajar hanya dengan cara menyentuh dan tersenyum aja bayi ngerti ya kan, dengan kehangatan hati. Maka benar-benar secara personality, secara kepribadian terapis itu diperlukan seperti itu jenisnya. Kenapa? Untuk men-sharingkan isi dari misi sebuah company yang menawarkan sistem perawatan ibu dan anak, bukan dari hanya operasional menyentuh atau memijat, tapi lebih ke arah menyalurkan energi positif psikologis, mengembangkan saraf-saraf anak dengan baik sehingga anak tumbuh kembang dengan baik. Gitu aja. Jadi ketika anak sarafnya berkembang dengan baik, otomatis kegembiraannya muncul. Kemudian dia makannya nyaman, kemudian dia tidak gampang sakit gitu. Dan juga biasanya intelijensinya akan berkembang dengan baik kalau anak dirawat dengan cara seperti itu. Mbak Novi mungkin Novi kayaknya benar Novi ya. Benar ya. Benar Mbak Novi ya. Seperti itu ya. Benar. Ada yang ditambahkan Mbak Novi? Ada yang ditambahkan? Mungkin nggak ada. Mungkin dari Bu Emma. Iya, pintar. Iya. Jadi betul seperti yang dikatakan oleh Mbak Sisil. Iya, Mbak Sisil, bahwa memang ada penelitiannya, ada korelasi antara kondisi fisik dan psikis ibu hamil dengan kesehatan janin yang ada di dalam perut. Jadi apabila si ibu ini dia menjalani proses kehamilannya dengan
perasaan happy, dengan nyaman, dengan rileks, maka tumbuh kembang janin itu akan menjadi maksimal ya. Jadi hal-hal seperti ketakutan-ketakutan biasanya dengan ibu-ibu muda itu yang baru punya anak, awal kehamilan itu biasanya takut, banyak keluhan-keluhan customer saya takut nanti anaknya cacat gitu kan, nanti ya takut bayinya lahir prematur atau apa. Jadi ada ketakutan-ketakutan secara psikologis sendiri gitu. Jadi dengan pijat itu ya manfaatnya salah satunya seperti itu. Jadi membuat si ibu ini menjadi lebih rileks. Kemudian juga otomatis aliran darahnya jadi lebih lancar dan asupan nutrisi ke janin itu juga maksimal. Seperti itu. Ya. Saya sedikit menambahkan ya Pak, masalah ibu dan anak. Ini karena perkembangan zaman yang saya lihat sekarang itu bukan hubungan ibu dengan anak, anak dengan nenek. Oh, iya betul. Betul kan? Si anak ini lebih dekat ke nenek dan si kakek dan si ibu. Karena mungkin kesibukan yang kita lihat sekarang itu untuk mencari nafkah itu memang kebutuhannya sangat tinggi sekali. Jadi diperlukan mungkin waktu khusus ya. Saya rasa cuti 3 bulan melahirkan itu tidak cukup. Tidak cukup. Mungkin bisa dipertimbangkan lagi 2 tahun mungkin. Karena apa? Karena saya lihat untuk menyusui saja kita harus sampai 2 tahun kan. Betul. Iya. lah Kemudian itu. Minimum 2 tahun. Siapa ini? Menyusui anak. Mbak Sisil, bukan menyusui saya. Kalau menyusui saya tiap malam aja bisa. sampai bulukan juga boleh. Ya, karena benar loh. Seperti yang Mbak Sisil sampaikan juga Mbak Emma sampaikan tadi bahwa hubungan relasi ibu dan anak itu memang harus dekat sekali kan untuk perkembangan anak supaya tingkat keagresipan anak itu menurun. Kalau kita lihat perkembangan sekarang, anak itu cenderung lebih dekat dengan gadget. Ya kan, dari kecil mungkin dari sejak umur 2 atau 3 tahun dia lebih dekat dengan gadgetnya, dengan kakek dan neneknya. Panggil panggil singling, benar kan? Dia sakit, belikan sajalah permen biar dia tidak menangis, bukan kan? Itu kan? Ya, mudah-mudahan dengan adanya program BBM ini itu kita membantu edukasi masyarakat bahwa betapa pentingnya sebuah hubungan antara ibu dan anak. Bukan hanya ibu dan anak, ibu, ayah, anak dan keluarga. Betul. Mungkin Dokter Bayu ingin menyampaikan untuk saat-saat terakhir. Jangan detik-detik terakhir. Iya, apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi ya, tentu harapan kita bisa menggugah lah masyarakat kita bahwa ya mulai dari diri kita dulu. Betul. Diri kita sendiri, kemudian lingkungan sekitar kita dan masyarakat kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam bentuk bersiaran seperti ini ya bisa memberi manfaat lah buat masyarakat kita ya. Berawal dari hal yang kecil, tentu kita tidak bisa melangkah langsung ke langkah 5 tangga langsung ya. Jadi langkah kecil dulu, pelan-pelan dan akhirnya sampai ke tujuan kita lah masing-masing gitu. Ya mudah-mudahan harapannya masyarakat kita lebih teredukasi dengan acara edukasi ini, kemudian bisa merubah perilaku masing-masing ya. Betul. Untuk menjadi lebih baik. Nah, yang kira demikian apa yang disampaikan Mamenjo bahwa peran keluarga dalam hal ini ayah, ibu, termasuk anak-anaknya ya. Nah, walaupun punya dedek lagi yang baru gitu ya, adik yang baru dalam kehamilan perlu mendapatkan perhatian juga. Nah, tidak hanya yang hamil ini, tapi keluarga yang lain juga tentu memberikan support pada kehamilan si ibu ini. Bahkan dalam proses kehamilan ingin saya katakan bahwa banyak ibu-ibu seperti yang disampaikan Mbak Dewa Ayu tadi merasa sangat cemas ya menghadapi kehamilan, terutama pada ibu-ibu hamil yang pertama kali gitu ya. Jadi janganlah anggap sebuah kehamilan itu sebagai sesuatu yang mencemaskan, tapi justrulah pandang sebagai sebuah kebanggaan sebetulnya, atau kebahagiaan di situ, bukan kecemasan, apalagi hal yang menakutkan gitu. Betul. Nah itu hal-hal yang demikian mungkin bisa kita bagi pengetahuan itu untuk tidak menjadi lagi kecemasan dengan cara berbagi dengan yang lain. Kalau kita nggak tahu pengetahuannya, mungkin nanya ke tempat yang lebih paham tentang itu gitu. Termasuk persoalan boleh nggak bayi atau kehamilan ini dipijat dan sebagainya. Nah itu kemana kita bertanya? Nah ini salah satu ya.
Untuk relaksasi banyak hal yang bisa dilakukan, bisa senam hamil, bisa yoga, meditasi, sampai melakukan pijat pada masa kehamilan, bukan pijat bagian yang hamil gitu ya, bukan. Pijat pada masa kehamilan. Pada masa kehamilan. Saya kira demikian. Ya. Dan jangan lupa kita ingatkan untuk hadir nanti tanggal 16 Januari 2015 dalam acara talk show The Healthy Life Way is the Only Way bersama Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa, bekerja sama dengan Bali FM, juga ada Rai Institute, juga ada Mam Enjo. Jadi kita buka stand di sana buat para pendengar setia Bali FM, ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin bertanya masalah topik kita pada sore hari ini, juga tentang Mam Enjo, dan ingin mendapatkan voucher gratis. Silahkan datang nanti tanggal 16 Januari 2016 di Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa di Gedung Widya Kusuma lantai 4. Jadi sudah ada panitia yang akan menunggu kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, dan para bintang tamu juga. Nanti ada banyak sekali door prize yang akan kita berikan. Jadi luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Pak Tanako, ada yang ingin disampaikan lagi? Iya, sedikit ingin menyampaikan terima kasih aja kepada Mbak Dewa Ayu Eva ya. Emma, Mbak Dewa Ayu. Begini, karena di masyarakat sering berkembang ketakutan. Apa itu dari mana rumusnya saya kurang jelas. Yang jelas, nak hamil sing dadi pijat. Artinya orang hamil tidak boleh dipijat, nanti macam-macam nanti. Itu betul. Karena mungkin mereka mengalami tukang-tukang pijat yang dalam tanda kutip tanpa sertifikasi. Dan saya berterima kasih, saya berterima kasih ketakutan saya jadi hilang karena ada informasi tadi yang saya dengarkan di sini di radio Bali FM ini ya. Dan dari sana saya juga ingin menyampaikan terima kasih bahwa sampai ketakutan yang hilang tadi, ada tambahan informasi lagi tentang mereka yang mengalami gangguan, baik itu ibu hamil atau bayi yang sedang berkembang itu mengalami gangguan, bisa juga diterapi di sini. Nah, kan banyak itu orang hamil, ibu hamil yang suka marah-marah aja kerjanya. Kenapa nggak diterapis ke sana? Begitu. Coba dulu terapis sana. Bukan dicoba, sudah harus terapis. Harus berikan terapis karena sertifikasi yang tadi itu membuat keyakinan saya. Kemudian juga kalau misalnya kita pergi ke massage yang tidak tanpa sertifikasi untuk orang hamil, itu ya risikonya pasti ada. Tapi kalau sudah ada sertifikasi seperti itu, ya tidak ada risiko lah. Apalagi terapisnya tadi mengatakan, saya sempat menanya tadi, kalau misalnya bayinya nangis terus misalnya karena suatu traumatik yang sangat tinggi, ya kita hentikan dulu terapinya, kita alihkan dia. Nah ini suatu usaha yang tidak, karena saya melihat ya, yang tidak kecil artinya bagi saya. Karena saya melihat pernah anak sudah nangis dipaksa dipijat terus sampai dia ketakutan. Trauma jadinya Pak. Iya, ini saya yang trauma ngelihatnya untuk memijat bayi jadinya begitu. Lalu Bapak memijat ibu? Nah, saya memijat ibu itu mungkin saya ceritakan di lain waktu nanti. karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih. Jadi informasi ini sangat berguna bagi saya. Juga para pendengar, saya yakin itu ketakutannya seperti itu hilang. Kemudian bayi kok ngendah-ngendah, macam-macam mau dipijat, apa ndak nanti lumpuh bayinya? Ada. Saya tidak menyalahkan informasi seperti itu berkembang di masyarakat, karena mungkin mereka pernah mengalami tukang-tukang pijat yang sampai anaknya menangis pun dipijat. Nah, di sini sudah dijawab karena sertifikasi yang memang mereka mempelajari hal itu secara spesifik, secara mengkhusus. Jadi keraguan itu sudah nggak ada lagi. Jadi sangat bermanfaat siaran sore ini. Saya juga sangat mengapresiasi juga terapisnya juga mengatakan hal yang meyakinkan saya. Nah, ini saya ucapkan terima kasih banyak Mbak sekali lagi, dan saya ingin nanti konsultasi lah karena saya ada mantu yang sedang hamil. Boleh. Mantu anak saya bukan anak siapa. Kira nambah lagi Pak. Terima kasih. Dan luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Namun karena keterbatasan waktu kita harus pamit undur diri. Saya beserta kru bincang-bincang medis dan Bali FM, para bintang tamu, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Kesehatan merupakan hal yang terpenting di dalam kehidupan. Untuk menjadi sehat tidaklah harus mahal. Sehatlah secara mental, spiritual, dan jaga selalu kesehatan keluarga serta orang-orang yang Anda kasihi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai selalu untuk kita semua.